Selamat datang di Ruang VVIP, Ruang Karya Tanpa Batas. Nah, kalau soal naskah, kita ini memang terbagi jadi dua, Pak ya. Yang pertama itu pementasan dengan naskah-naskah yang idealis. Yang kedua, memang pementasan dengan naskah-naskah yang memang sesuai dengan pesanan layar. Saya ngomong yang pertama dulu. Biasanya kalau di pementasan-pementasan yang idealis atau di grup-grup teater yang memang grup ya, itu biasanya mereka ada diskusi dulu. Lalu ada beberapa kriteria, ya, ada beberapa kriteria naskahnya yang diambil. Itu biasanya nanti akan mengerucut pada 3 naskah, ya. Dari 3 naskah itu, lalu mereka akan voting, ya. Mereka akan voting, mau pilih naskah yang mana nih, mau cerita yang mana nih, ya kan? Dan itu pun juga sebenarnya nggak berhenti di situ. Perdebatannya itu antara apakah kita pilih naskah yang baru atau yang adaptasi dari naskah yang sudah ada, cerita yang sudah terkenal atau cerita yang dibikin baru gitu ya. Jadi untuk teater-teater yang grup teater yang memang grup ya, itu mereka akan melakukan yang seperti itu ya, memilih naskah berdasarkan dengan koordinasi bersama ya, koordinasi bersama keinginan dari para grup ya, para orang-orangnya, baru mereka akan pilih naskahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya kalau kita diberikan suatu mandat atau suatu kerja dari klien yang misalnya kalau A bilang, oh saya ingin naskahnya ini, oh saya ingin naskahnya itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya kadang-kadang mereka langsung bilang A atau B atau C. Tapi mereka memang kadang-kadang juga tidak tertutup kemungkinan untuk diskusi sama kita. Ya, dalam pemilihan naskah yang modelnya seperti ini biasanya kan kita nggak tahu kemampuan SDM-nya, ya kan? Nah biasanya kadang-kadang saya justru balik, daripada menentukan naskah saya casting dulu. Ya begitu casting ketahuan, oh orangnya adanya A, B, C, D, E, kemampuannya A, B, C, D, E. Nah itu kita akan diskusi. Nah naskah mana yang sebaiknya akan kita gunakan? Ya bisa jadi tetap naskah yang mereka sudah sebut di awal, atau bisa jadi juga naskah yang mengikuti SDM. Nah, itu yang terjadi. Jadi dalam pemilihan naskah itu juga terbagi jadi 2, grup yang betul-betul grup atau grup yang sporadis gitu. Nah, itu beda banget karakter. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi mau dimanapun, mau yang grup 1 atau grup 2 itu memang kadang-kadang begini. Selain SDM itu mempengaruhi pilihan naskah, biasanya ketersediaan dana itu akan sangat mempengaruhi ya. Ketersediaan dana, lalu apakah jangka waktu yang kita kejar untuk pentas itu pendek atau jauh, itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi memang dalam memilih sebuah naskah itu, selain dari 2 grup itu, SDM itu memang kita sangat lihat ya, kemampuan SDM-nya. Lalu yang berikutnya dana. Yang berikutnya lagi adalah penontonnya siapa. Ya, nah penonton siapa ini penting sekali ya teman-teman. Karena kita pengen sajikan apa ke penonton? Yang makanan berat atau makanan ringan. Yang makanan berat itu maksudku kalau penonton yang udah bisa memahami seni dengan lebih mendalam, tentu saja kita bisa kasih sesuatu yang berat. Berat itu dalam arti kata unsur-unsur teaternya sangat dalam gitu loh. Jadi nggak terlalu ecek-ecek gitu, nggak ringan. Ya tapi kalau misalnya penonton yang masih awam, saja kita harus menyesuaikan dengan mereka. Biasanya kita kasih yang ringan, cenderung renyah, cenderung gampang untuk dikunyah. Ya banyak bahasa-bahasa dari bahasa sastra yang kita permudah bahasanya, gitu loh. Itu semua demi kita bisa menjangkau tujuan kita, yaitu menghibur penonton. Ya jangan lupa semua naskah pada akhirnya begitu dipentaskan harusnya bisa menghibur siapa? Menghibur penonton. Untuk itu kita harus mengenali penonton kita. Ya,
penonton juga adalah salah satu pertimbangan kita dalam memilih naskah selain dan dana. Naskah yang menurut saya original dan paling berkesan buat saya itu adalah judulnya The Fall of Man. Itu pertama kali dipentaskan dalam bahasa Inggris. Yang saya beri nama, judul aslinya dalam bahasa Indonesia itu adalah Kejatuhan Manusia. Itu naskah orisinil yang saya tulis sendiri dan diterjemahkan ke bahasa Inggris dan pertama kali dimainkan dalam bahasa Inggris. Itu saya sangat berkesan dengan naskah itu karena isinya itu padat banget. Isinya padat, menggambarkan berbagai jenis manusia. Ya, ada yang serakah, ada yang iri hati, ada yang dengki. Bagaimana pada akhirnya bahwa seorang yang sangat kuat dijatuhkan bukan serangan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Itu naskah yang menurut saya puas menulis itu. Ya, itu sisi kehidupan manusia semua ada di situ. Keceriaan, kepolosan, cinta, itu semua ada di situ. Kasih sayang ada di situ semua. Dan itulah kehidupan. Itu naskah orisinal asli yang saya tulis tahun 2009 ya. Untuk naskah-naskah adaptasi kita cenderung mengadaptasi dari sejarah ya. Ada satu naskah yang saya senang ketika saya sudah selesai menulis ya, itu naskah 2018 itu Robin of Sherwood. Nah itu saya puas banget setelah selesai menulis naskah itu ya. Kita semua tahu cerita tentang Robin Hood ya, tapi Robin Hood versi mana yang kita ingin sampaikan. Nah, dari berbagai macam sejarah yang saya coba baca tentang legenda-legenda para Robins, nah itu saya tulis. Ya di situ saya cukup puas setelah saya menyelesaikan naskah Robin of Sherwood itu yang dipentaskan pertama kali di Gedung Seni Jakarta oleh teman-teman teater Katak. Ya, buat saya naskah-naskah yang lain juga memberikan kepuasan tersendiri setelah kita berhasil menulisnya selesai. Bukan habis dipentaskan, tapi sehabis menulisnya selesai. Karena kalau dipentaskan, itu tiap sutradara dikasih naskah pasti beda-beda. Tapi begitu selesai, itulah yang bikin saya puas dalam hasil karya adaptasi ataupun origin. Untuk The Fall of Man, saya ingat banget ya. Saya menulis naskah itu dalam waktu singkat, hanya dalam waktu 3 sampai 4 hari itu naskah jadi. Karena 3 atau 4 hari itu harus jadi, karena minggu depannya harus latihan. Dan sebelum latihan itu tentu saja naskah harus ditranslate. Dan tentu saja naskah itu ditranslate dengan sangat luar biasa oleh teman saya. Kalau boleh sebut nama, Yani Susanti, top abis. Ya, itu bagus banget. Dia bisa mengubah naskah itu, naskah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris yang bahkan saya pun seneng ngebacanya gitu loh. Ngebacanya aja seneng gitu loh. Ya, tantangannya harus bikin cepat. Kenapa? Karena saat itu memang kita dikejar-kejar sama pertunjukan. Ya, dalam waktu 1,5 bulan kita harus mempertunjukkan naskah itu. 1,5 bulan. Dan naskah itu juga ada sejarahnya. Naskah itu saya udah lihat pemainnya cuma ada 5 memang. Cuma ada 5, A, B, C, D, E. Karakter A, B, C, D, E. Saya sesuaikan semua sama naskahnya, sehingga itu 1,5 bulan itu bisa kita latihan dengan cepat karena karakter itu sangat sesuai semuanya. Lalu langsung kita pentaskan. Itu tantangan yang luar biasa kalau menurut saya, dan saya sangat bersyukur ketemu sama grup yang ini, grup yang isinya semuanya orang-orang punya komitmen, latihan dari pagi sampai malam, dari sore sampai malam ya, pulang kerja sampai malam, pulang kerja sampai malam, itu luar biasa ya. Makanya kenapa itu salah satu kenapa naskah ini berkesan. Kita bikin dari sesuatu yang SDM yang ada, kita rancang. Kalau Robin of Sherwood itu tantangannya memang begini, setiap kita bikin naskah untuk grup teater ya, terutama teater Katak ya, kita harus tahu bahwa grup teater Katak
itu isinya orangnya banyak sekali, ya orangnya banyak sekali, yang mau main mungkin ratusan, gitu. Dari ratusan itu harus diproses dari puluhan itu harus diproses lagi menjadi hanya mungkin belasan yang bisa memainkan karakter utama. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan semua ratusan orang itu untuk membuat sebuah pementasan, gitu loh. Yang jadi tantangan waktu itu ya kita bikin ini gimana, triknya seperti apa, di mana semua ensemble bisa masuk, di mana semua yang ngegrup bisa masuk dan tetap menarik dan tidak mengurangi mereka punya perasaan untuk berpartisipasi, gitu loh. Tapi puji Tuhan itu berlangsung dengan bagus. Kenapa ya? Karena memang udah lebih sering main ya, jadi udah paham lah maunya seperti apa. Apalagi saya juga dibantu oleh rekan-rekan teater kata, senior-seniornya mereka juga yang sangat berkomitmen di bidangnya masing-masing. Saya sangat terbantu saat itu. Like, share, dan komen video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Thank you.